Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masihlah kita diberi kesehatan dan kesempatan belajar dari rumah. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa sebelum belajar. Silakan diangkat tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa sebelum mulai pelajaran dan doa kelancaran berbicara. Doa dimulai. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, baru saja kita selesai berdoa. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita berlanjut masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 3. Nah, ikan salah satu makhluk hidup ciptaannya Allah. Ikan juga merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan juga bernapas dengan insan. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan juga beraneka ragam ya anak soleh dan soleha, dan dapat menjadikan sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, hari ini kita di buku tematik ya, muatan SBDP. Sini ayo berkreasi. Nah, di sini gambar hias bermotif ikan adalah gambar hias yang disederhanakan. Disebut juga dengan gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki motif tertentu atau abstrak yang dibuat untuk menghiasi atau mempercantik ruangan, atau berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Contohnya seperti yang ada di layar. Nih, ini adalah gambar hias motif ikan. Gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna ikan, gambar ikan terkadang berbeda dengan aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap nampak. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu karya seni dekoratif buatan manusia yang diwarnai, diberi gambar, diberi pewarna. Nah, ini ya contoh-contohnya. Nah, anak soleh dan soleha, tugas ta adalah di buku tematik muatan SBDP di halaman 117. Tugas 1 ta yakni membuat gambar dekoratif ikan dengan cara menghias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis yang anak soleh dan soleha sukai dan sesuai dengan imajinasi anak soleh dan soleha di rumah. Silakan diberikan
garis, warna, dan bentuk motif yang kita sukai. Itu ya. Ini tugas pertama dari muatan SBDP di halaman 117. Nah, sekarang kita berpindah di muatan tematik di buku tematik muatan bahasa Indonesia halaman 118 119. Nah, di sini gambar ikan ya, di sini ada gambar ikan dan ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ikan juga merupakan makhluk hidup, ikan bergerak menggunakan sirip dan ikan bernafas dengan menggunakan insan. Ikan juga berkembang biak dengan bertelur. Dan ikan dapat bertelur ribuan sekali waktu atau sekali bertelur. Nah, ini adalah salah satu cara perkembangbiakan ikan ya. Dari telur menjadi dari telur menjadi larva, kemudian ikan muda, kemudian ikan dewasa. Ini ya, salah satu contoh gambar yang terkait dengan perkembangbiakan ikan. Bu Guru ulangi, ikan dapat bertelur, kemudian menjadi larva, menjadi ikan muda, menjadi ikan dewasa. Jadi ikan mengalami pertumbuhan. Nah, ikan juga mempunyai banyak jenis. Ada ikan yang hidup di air tawar, ada ikan yang hidup di air payau, ada ikan yang hidup di air laut, dan ada juga ikan yang untuk dikonsumsi dan ada untuk ikan hias. Itulah beberapa jenis ikan yang ada di sekitar kita. Nah, buku tematik di muatan bahasa Indonesia halaman 117, tugas tak yakni mencari informasi ciri-ciri berbagai jenis ikan minimal 3 ya. Bisa kita tanya orang tua tak, bisa kita tanya ayah tak, bisa juga membaca buku. Banyak ya yang bisa kita lakukan untuk menemukan informasi tentang ciri-ciri ikan. Kemudian tulislah hasil yang anak soleh dan soleha peroleh di tabel yang ada di halaman 119. 3 jenis ikan saja. Ya. Itu tugas kedua tak dari muatan bahasa Indonesia. Ini ya. Kemudian kita berlanjut di buku tematik muatan matematika di halaman 120 sampai 121. Kita lihat di halaman 120. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, kita lihat peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias dihasilkan adalah dalam 1 bulan ikan hias telur yang dihasilkan adalah 120. Dihasilkan oleh peternakan ikan hias. 120 jadi 120 ditambah 120. Nah, di sini dalam perkalian ditulis 2 dikali 120.
Berarti berlaku sifat pertukaran. Berlaku sifat pertukaran. Berarti 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Untuk mempermudahnya, jadi kita berlakukan tulis juga sifat pertukarannya ya anak sol dan soleha. Kita lihat 120 dikali 120 dikali 2 dalam bentuk bersusun pendek ya. 120 dikali 2. Jadi kita kalikan dengan tempatnya yang sama, satuan dengan satuan ya. Satuan dengan satuan berarti 0 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan ada 240 ekor. Kita lihat lagi berlanjut di contoh kedua. Udin memiliki ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa ikan hias Udin semuanya? Nah, cara menyelesaikannya sama seperti contoh yang pertama ya. Kita lihat. Nah, dalam perkalian ditulis 3 dikali 320. Nah, berlaku kembali sifat pertukaran. 3 dikali 320 sama dengan 300. 3 dikali 320 sama dengan 320 dikali 3. Nah, cara menyelesaikannya yakni dengan cara bersusun pendek. Kita tulis kembali 320 dikali 3. Sama ya, dikalikan satuan dengan satuan dulu. 0 dikali 3 hasilnya 0. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya ada di 960 ekor. Baiklah, itulah tadi penjelasan Ibu Guru. 2 contoh ya untuk muatan matematika. Adapun tugasnya untuk di buku Bu Pena ya, di muatan matematika halaman 65 sampai halaman 66. Tugas 3 tak. Ada 3 nomor. Nomor 1, 2, dan 3 di halaman 65 sampai 66. Baiklah anak soleh dan soleha, mungkin itu saja dari Bu Guru untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. Doa sesudah belajar. Dimulai A-Ba-Ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.